Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu sama Miss. Dalam video pembelajaran ini, Miss akan mengajak adik-adik belajar bagaimana caranya menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Oke, penyajian data dalam bentuk diagram pada bentuk diagram batang itu menggambarkan frekuensinya dalam bentuk persegi panjang. Kalau diagram gambar tabel frekuensi tadi, kita menulisnya dalam bentuk angka nilai frekuensinya ya. Kalau pada diagram gambar, nilai frekuensinya kita buat dalam bentuk simbol gambar. Sedangkan pada diagram gambar, kita buatnya dalam bentuk persegi panjang atau bentuk batang-batangan. Oke, itu nilai frekuensinya. Nah, tetapi perbedaannya dengan diagram gambar, kenapa Miss tidak bilang mirip dengan tabel frekuensi ataupun diagram gambar? Karena dia menggunakan penulisan seperti diagram batang ini menggunakan sumbu vertikal dan horizontal. Itu kayak garis bentuk L ya. Dia bentuk diagram seperti itu, bukan lagi dalam tabel. Nah, diagram batang ini kalian cocok untuk melihat data perkembangan atau perbandingan di antara kumpulan data. Kenapa? Karena kalian langsung bisa lihat yang mana tertinggi, yang mana data tertinggi, yang paling banyak, yang mana paling rendah, yang mana lebih besar dari yang ini. Oke, kalian bisa melakukan perbandingan secara langsung dengan hanya melihat batangannya atau persegi panjang. Oke, nah untuk lebih jelasnya Miss berikan contoh. Oke, contohnya pada soal latihan yang tadi ya. Hasil panen padi Pak Arif selama 3 tahun terakhir sebagai berikut. Ini bentuk tabel frekuensi. Kita mau sajikan ke dalam bentuk diagram batang. Nah, kalau untuk membuatnya dalam bentuk diagram batang, kalian membuat garis vertikal dan garis horizontal. Kenapa dibilang garis vertikal? Karena ini bentuk garis vertikal yang ini, untuk garis yang tegak, kemudian garis horizontal yang mendatar. Atau kalian boleh langsung ingat itu membuat garis bentuk L. Nah, kalau sudah buat seperti ini, kalian lanjut menulis keterangannya. Di sumbu mendatar atau yang di garis yang mendatar ini, sumbu X ini, itu tentang data, atau kalau pada tabel itu adalah yang mewakili kolom pertama. Sedangkan yang mewakili kolom pertama itu tadi tahunnya 2017, 2018, 2019, kita tulis semua dalam garis tersebut. Setelah itu untuk garis yang tegak atau vertikal ini mewakili yang ada di kolom kedua atau yang merupakan frekuensinya. Oke. Nah, cara penulisannya sebagai berikut. Oke, Miss ganti dulu ini ya. Ini harusnya 2017. Harusnya 2018. Oke. Nah, sekarang yang paling utama itu perlu adik-adik ingat, dari kiri ke kanan pada garis mendatar ini harus kita mulai dari bilangan terkecil. Oke, yang ini ya. Kan 2017, 2018, 2019. Ini berarti dari nilai terkecil. Karena kan kalau dalam tabel frekuensi kita urutkan dari terkecil ke terbesar datanya. Sudah itu, begitu pun juga untuk garis vertikal ini yang tegak. Kita mulai dari nilai terkecil. Ini kan kalau yang sesuai dengan garis mendatar ini berarti nilainya 0. Oke. Nah, di sini kalian bisa tulis 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Semakin ke atas semakin besar angkanya. Oke. Kalau di garis yang mendatar ini semakin ke kanan semakin besar juga nilai datanya. Oke. Nah, ini Miss tidak menuliskan secara berurutan. Miss membuat selang-selang. Artinya Miss langkah-langkai. 0 ke 5, 5 ke 10, 10 ke 15, 15 ke 20, 20 ke 25. Ini cara penulisan secara singkat. Kan kalau Miss menulis 0 sampai 25 terlalu banyak ya. Nah, jadi Miss singkatkan seperti ini. Cara penulisan seperti ini ada syaratnya juga. Setiap selangnya, setiap jarak antara dua angka ini harus sama selisihnya. Ini kan 0 ke 5 berarti selisihnya 5 kurang 0, 5. Oke. 5 ke 10 selisihnya berapa? 10 kurang 5, 5. Jadi semua selisihnya ini sama 5. Sama-sama 5. Jadi makanya boleh penulisannya seperti ini. Oke. Jadi di antara 0 sampai 5 ini ada angka berapa? Angka 1, angka 2,
angka 3, dan angka 4. Kemudian di sini angka 5. Oke. Di antara 5 dan 10 ini berarti ada angka 6, 7, 8, 9, 10. Oke. 6, 7, 8, 9, 10. Begitupun seterusnya. Oke. Ketika sudah membuat garis bentuk L ini beserta keterangannya, barulah kita membuat yang namanya diagram batangnya. Itu berarti yang berbentuk persegi panjang. 2017 pada tahun 2017 hasil panen berapa? 15. Makanya kita buat garis dari tahun 2017 menuju ke 15 kuintal. Oke. Jadi Miss biasanya buat garis seperti ini. Tidak masalah kalau lebih. Oke. Nah, pada titik pertemuannya inilah berarti kita membuat garis persegi panjang mulai dari sini. Oke. Nah, selanjutnya kita tarik garis batangannya ke bawah. Oke. Nah, jadi nanti hasilnya jadi seperti ini. Oke. Nah, pada tahun 2018 itu ada 12. Oke, jadi Miss tarik garis dari 2018, kemudian angka 12 itu berada di sekitaran sini. Oke, jadi kembali ingat, di antara 10 dan 15 ini ada angka 11, 12, 13, 14. Oke, sampai di sini adalah 15. 10 yang ini, 11, 12, 13, 14, kemudian 15. Oke, jadi makanya Miss buat garis seperti ini. Kemudian sama lagi, buat lagi persegi panjang dari garis pertemuannya. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Oke. Nah, sekarang tahun 2019 sama juga ada 20. Maka Miss buat garis lurus dulu dari 2019, kemudian pada hasil panen itu Miss mulai dari angka 20. Lanjut lagi buat persegi panjangnya. Oke, jadi gampang ya. Nah, jadi yang dibilang diagram batang itu modelnya seperti ini. Terdiri dari garis vertikal horizontal atau yang bentuk L, kemudian ada batang yang mewakili nilai frekuensinya. Ya, kemarin kan cara membaca datanya seperti ini. 2017 ini ada berapa? Ada 15 kuintal. Oke, garis ini menuju 15. 2018 ini ada berapa? Dari di sini menuju sini ada 12. 2019 tadi ada berapa? Ada 20 kuintal. Oke. Jadi sama ya. Cara membacanya benar, maka ini juga diagram batangnya sudah benar. Nah, diagram batang itu boleh juga lebih dari satu. Misalnya, Miss ganti datanya ya. Ini, anggap ini adalah jumlah laki-laki ya, siswa laki-laki. Oke. Nah, bagaimana Miss menggambarkan? Misalnya pada tahun 2017 jumlah siswa laki-laki pada sekolah SSA ada 15 orang. Nah, jumlah perempuan itu ada misalnya 5 orang. Jadi bisa Miss gambar seperti ini. Oke. Jadi untuk diagram batangnya bisa lebih dari satu pada masing-masing data. Oke. Jadi jangan heran ketika melihat ada diagram batang seperti ini, ada 2 batang baku dempet. Karena ini memiliki 2 kategori. Artinya di sini dia terdiri dari 3 kolom. Kolom data, kolom tentang kategori datanya. Oke. Nah, terkadang juga ada seperti terbalik ya. Diagram batangnya modelnya dari sini. Seperti ini. Oke. Nah, kalau seperti ini tidak masalah. Yang jelasnya di bagian di sebelah sini dia itu harus tentang datanya. Jadi kita tukar posisinya. Tahun ini berada di bagian sini, kemudian hasil panen berada di bawah. Kalau diagram batangnya terbalik seperti ini. Oke, cara pengerjaannya pun juga tetap sama. Nah, kita sudah belajar menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Sekarang, Miss akan lanjut ke materi menafsirkan atau mengamati hasil sajian data diagram batang. Data tertinggi. Sekarang kita lihat data tertingginya itu yang mana? Data tertingginya itu adalah tahun 2019. Data terendahnya itu adalah tahun 2017. Nah, banyaknya data tertinggi tahun 2019.
Berapa data tertingginya? Ini mewakili 20 kuintal. Terendahnya itu tahun 2017. Sorry ya, salah. Maaf. Nah, kalau seperti ini, biasanya itu pembacanya, ya, banyaknya data tertinggi. Oke, kalau banyaknya data, itu berarti kita lihat yang ini. Di sini tadi berapa? 12. Ini 15, ini 20. Sekarang kita lihat dari banyaknya data, kan kalau yang di vertikal ini mengatakan banyaknya data ya. Tadi misalnya sebut. Jadi 12, 15, mana data banyaknya data tertinggi. Oke, banyaknya ini berarti 20 ini adalah 2019. Terendah ini 12 kuintal itu pada tahun 2017. Oke. Jumlah datanya berarti yang kita jumlahkan adalah yang ini. 20 tambah 15 tambah 12. Selisihnya ya berarti kalian selisihkan, kurangkan. Selisih pada tahun 2017 ke 2018 itu ada 3 kuintal. Oke. Selisih pada tahun 2017 ke 2019 itu ada 5 kuintal. Karena 20 kurang 15. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, apakah adik-adik sudah memahaminya? Miss akan memberikan Miss akan memberikan soal latihan sebagai berikut. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Ketika adik-adik sudah menyajikannya, nah ini tadi Miss contohkan ya. Yang pertama kali kita lakukan apa tadi? Kita buat dulu garis vertikal dan garis horizontal atau yang berbentuk L. Setelah itu baru kita menulis setiap keterangannya. Di sini ini tentang apa? Di sini tentang apa? Oke. Kemudian kita tulis nih. Ini kita cetak, ini kolom pertama, ini kolom selanjutnya. Ini kan ini tahun 2018 sama 2019. Nah, ini adalah nilai-nilai frekuensi yang mewakili banyaknya laki-laki dan banyaknya siswa perempuan. Kalau ada dua kategori seperti ini, berarti ada dua juga diagram batangnya ya. Batangannya. Daripada kalian buat 2 kali, mending gabungkan saja seperti ini. Misalnya ini yang mewakili banyaknya laki-laki. Kemudian ini yang mewakili banyaknya perempuan. Misalnya lagi ini laki-laki. Oke. Jadi nanti model gambarnya seperti ini. Kalian boleh bedakan ya. Ini misalnya kalian arsir seperti ini, dan yang ini yang mendatar. Terus kalian buat keterangan. Keterangannya seperti ini. Kotak, kemudian garis arsirannya bagaimana, ini sama dengan banyaknya siswa laki-laki. Kalau gambarnya seperti ini, baru garisnya mendatar, ini artinya apa? Keterangannya banyaknya siswa perempuan. Oke? Nah, ketika sudah jadi seperti itu, kalian baru lakukan pengamatan. Silakan lakukan pengamatan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah susun. Total siswa SD Makassar tahun 2019. Berarti kalau misalnya di sini 10, di sini 30, maka total siswa tahun 2019 itu ada berapa? Siswa laki-laki 10, siswa perempuan 30, berarti total siswanya ada 40 siswa. Oke? Kalau misalnya berapa selisih banyak siswa tahun 2018 dan 2019, berarti kan 2019 sudah ditahu nih ada 40 siswa. Cari lagi dulu berapa tahun 2018. Misalnya ya, kita dapat hasil jumlahnya banyaknya siswa laki-laki dan perempuan tahun 2018 itu adalah totalnya misalnya 30, maka selisihnya itu berarti 40 kita kurang 30. Oke, yang besar kurang yang kecil. Nah, sekarang pada tahun 2019 total siswa di SD Makassar mengalami pertambahan atau pengurangan. Kamu lihat apakah dari 30 ke 40 ini mengalami pertambahan atau pengurangan. Oke, pada tahun 2019 total siswa SD mengalami pertambahan atau pengurangan. Ini 2019. Jadi awalnya kan ada 30, terus pada tahun 2019 itu berubah jadi 40. Sekarang kalian bisa lihat dia itu mengalami pertambahan. Oke. Nah, berapa banyak siswa laki-laki 2 tahun terakhir? Berarti yang kalian jumlahkan hanya banyaknya siswa laki-laki tahun 2018, 2019. Siswa apa yang mengalami
siswa apa yang mengalami pertambahan? Oh, maksudnya di sini siswa laki-laki atau perempuan ya, yang mana mengalami pertambahan. Dan berapa besar pertambahan? Misalnya ganti siswa apa yang mengalami penurunan. Oke, misalnya di sini berikan angka 15, yang ini 8. Oke, sekarang kita lihat siswa laki-laki yang ini ya, 15 ke 10 mengalami kenaikan atau penurunan. Ini dia mengalami penurunan. Kalau dari perempuan 8 ke 30, dia mengalami kenaikan. Jadi jelas ya, siswa yang mengalami kenaikan itu adalah siswa perempuan. Berapa besar kenaikannya? Dari 8 ke 30 berapa kali naik? Kalau seperti ini berarti sama saja dengan selisihnya. Yang besar kurang yang kecil. 30 kurang 8. Oke? 30 kurang 8 itu sama dengan 22 ya. Nah, jadi besar kenaikan dari 8 ke 30 itu adalah 22. Tanda tambahnya artinya mengartikan dia bertambah atau mengalami kenaikan sebesar 22 orang. Oke. Nah, sekarang siswa laki-laki terbanyak pada tahun berapa ya? Kalian bisa lihat. Di sini laki-laki tahun 2018 15 orang, di 2019 ada 10 orang. Jadi banyak siswa laki-laki terbanyak pada tahun 2018 karena 15 lebih banyak daripada 20. Oke, gampang ya. Nah, sekarang coba adik-adik kerjakan berdasarkan soal angka-angka yang ada di sini. Itu tadi hanya Miss berikan contoh. Miss mengganti angkanya. Jadi jawabannya tidak sama ya, seperti yang disebutkan tadi. Karena soalnya berbeda. Oke, nah untuk video ini sampai sini dulu. Silakan adik-adik mengerjakan soal latihan ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman adik-adik. Kalau ada kesulitan, silakan boleh langsung chat ke Miss. Oke.